Halo sobat bagus semuanya, apa kabar? Gimana kabarnya? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Oke, sobat bagus, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang proses perakitan bambu yang digunakan untuk jalan tol Semarang Demak. Bagaimana caranya, bagaimana prosesnya? Pembangunan jalan tol Semarang Demak terus dilanjutkan setelah sebelumnya pada seksi 2 Sayung Demak telah beroperasi sepanjang 16,31 km sejak 25 Februari 2023. Hal ini sekaligus sebagai upaya Kementerian PUPR untuk turut memperhatikan prinsip pembangunan infrastruktur bagi masyarakat dan keberlanjutan kelestarian lingkungan. Saat ini tengah dilakukan penyelesaian konstruksi pada seksi 1 Semarang Sayung sepanjang 10,64 km yang berada di atas laut dan terbagi menjadi 3 paket yang saat ini dalam tahap konstruksi dengan progres fisik secara keseluruhan mencapai 9,25 km dengan target penyelesaian konstruksi keseluruhan paket tersebut adalah pada Februari 2027. Pembangunan jalan tol Semarang Demak akan terintegrasi dengan tanggul laut, di mana struktur timbunan di atas laut diperkuat oleh matras bambu setebal 17 lapis yang bertujuan untuk meningkatkan daya dukung tanah dasar di lokasi konstruksi jalan tol Semarang Demak sebagai suatu sistem matras. Sebelumnya, Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melaksanakan pengujian untuk mengukur kelayakan menggunakan bahan bambu. Pengujian tersebut dilakukan untuk mempersiapkan bahan bambu yang akan digunakan sebagai konstruksi matras untuk mempercepat waktu konsolidasi pada tanah di lokasi konstruksi jalan tol Semarang Demak. Saat ini pengerjaan konstruksi pada paket 1B yang berada di atas laut sepanjang kurang lebih 10 km menggunakan matras bambu sebagai pondasi dan diperlukan sekitar 10 juta batang bambu yang dianyam oleh 1.500 pekerja terampil. Bambu-bambu tersebut berasal dari Wonogiri, Magelang, dan Purworejo dengan kriteria khusus, yaitu lurus dengan panjang 8 meter dan diameter antara 8 sampai 10 cm. Selain sistem matras bambu, penguatan kondisi tanah dilakukan juga dengan cara pemasangan material pengalir vertikal prafabrikasi atau PVD serta melaksanakan pembebanan menggunakan material pasir laut yang diambil menggunakan alat trailing section hopping dredger atau TSHD. Penggunaan matras bambu tidak hanya berfungsi sebagai pondasi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem laut. Bambu yang telah digunakan sebagai matras nantinya akan terendam dan akan menjadi bagian dari terumbu karang sekaligus menambah kekuatan struktural di bawah air. Pembangunan jalan tol Semarang Demak di Provinsi Jawa Tengah tetap melindungi kawasan mangrove yang berada di pesisir pantai utara Jawa. Selain itu, pada seksi 1 jalan tol Semarang Demak juga berfungsi untuk mengatasi permasalahan banjir dan rob dengan cara membendung air sebagai sistem polder, yaitu metode pengendalian banjir rob dengan pembangunan tanggul laut yang dilengkapi dengan kolam retensi, pompa pintu air, dan sistem drainase regional yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen
pengelolaan air. Dan bagaimana caranya? Proses pengikatan bambu berikut. Lanjut. Pertama-tama ada 7 batang bambu, ikat jadi satu, terus ditancapkan. Jarak antara setiap bambu yang diikat itu sekitar 1 meter dan lebarnya bisa sampai 150 meter. Terus ada lagi batang bambu yang dirakit dan diikat, terus dipasang di atas ikatan bambu yang sudah ditancapin atau dicerucuk. Tiap ikatan bambu ini bentuknya kayak persegi panjang yang bikin rakit bambu. Setiap rakitannya jaraknya sekitar 40 cm dari rakitan lainnya. Lebarnya mengikuti cerucuk yang sudah dibentuk, yaitu sekitar 150 meter. Tapi kerjaan belum selesai karena hamparan ini harus terdiri dari 17 lapis rakit bambu. Waduh. Setiap lapis rakit bambu selesai dihamparkan selebar 150 meter, lalu di atasnya ditaburi pasir laut setebal 20 cm. Terus selanjutnya dihampar lagi pakai rakit bambu dan ditutupi pakai lapisan keras pasir laut. Berulang-ulang sampai 17 lapis. Cara menyiram pasir laut ke atas struktur rakit bambu pakai trailing section hover trigger, alias kapal yang bisa ngisep pasir laut. Jadi di bawah kapalnya ada alat hisap yang bisa nyedot pasir dari dasar laut, terus disimpan di bagian perut kapal. Terus lewat alat khusus tadi, pasir di perut kapal disemprotkan ke hamparan rakit yang luasnya 150 meter. Konstruksi hamparan bambu ini panjangnya sampai 6000 meter alias 6 km. Pimpinan API ITM nggak perlu lagi pakai tiang pancang untuk konstruksi ini. Soalnya konstruksinya sudah super kuat dan bentuknya kayak tembok yang bisa jadi tanggul laut dan jalan tol sekaligus. Biar tetap nggak bergerak dari tempatnya, konstruksi unik yang baru pertama kali diterapin di pembangunan jalan tol di Indonesia ini bakal dikasih tiang pancang penahan waktu ngelewatin alur Sungai Sayung. Fungsinya buat nahan supaya konstruksi bambu nggak ambruk ke sungai. Buat bikin mega struktur kayak gini butuh batang bambu yang panjangnya 10 meter dengan diameter minimal 10 cm atau sekitar 3 tahun umurnya. Nggak perlu jenis bambu tertentu, semua jenis bambu bisa dipakai. Ingat, setidaknya 10 juta batang bambu dibutuhkan untuk bikin daratan baru buat jalan tol dan tanggul laut seperti ini. Tapi sepertinya itu jauh lebih hemat jika dibandingkan kalau harus menguruk tanahnya. Selain butuh ratusan juta kubik tanah dan juga jutaan kali truk bolak-balik buat ngangkutin, juga berisiko banget ambles kan begitu. Dan tentunya dari segi biaya juga bisa dikontrol. Nggak
perlu ribet juga nyari bambu, apalagi di Indonesia memang negara penghasil bambu. Banyak banget jenis bambu yang ada di Indonesia. Dari 1439 jenis bambu di dunia, ada 162 jenis bambu yang bisa tumbuh di Indonesia. Sebelum dipakai buat proyek jalan tol, bambu ini sudah diuji di Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, bagian dari Direktorat Jenderal Cipta Karya di Kementerian PUPR. Mereka menguji kelayakan bambu sebagai bahan konstruksi biar aman. Tentunya menurut Kepala Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, ada 2 jenis pengujian buat matras bambu ini, yaitu uji tarik dan uji lentur. Tujuannya biar kita tahu gimana perilaku bambu pas dijadiin satu matras, termasuk kalau kena tarikan ke samping atau tekanan dari atas. Dengan demikian, semua konstruksi yang nantinya bakal digunakan masyarakat sudah terjamin keamanannya. Kalau konstruksinya sudah jadi, jalan tol selebar 50 meter dari total lebar 150 meter bakal kelihatan kayak segitiga yang dipotong di atasnya. Sebagai tanggul laut, harapannya jalan tol ini bisa efektif mengamankan Semarang dari banjir pas pasang air laut. Itu tadi sedikit informasi mengenai proses perakitan bambu sebagai bahan untuk matras jalan tol Semarang Demak. Terima kasih sudah menyimak, sudah menonton sampai akhir. Salam sehat, salam sukses, semangat, dadah.